الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu
Allah aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwas syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in jalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah fa'lamu annallaha azizun hakim. Wa qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum nikmati wa raditu yakumul islam madi. Al-ayat bil makna wal a'lam bi muradi. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, di saat yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala isi. Kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dari mulai kita lahir sampai saat ini. Yang utama tentunya adalah kenikmatan kesempatan hidup, kenikmatan usia. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah untuk melaksanakan segala perintah Allah, kewajiban kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang lalu, hari ini dan yang akan datang semoga diridhoi oleh Allah dan dijadikan amal saleh. Amin ya Allah. Kenikmatan yang lain tentu saja kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan. Hingga saat ini kita masih mampu menghadiri undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Kita patut bangga dan bersyukur, kita patut bahagia, kita bisa hadir di tempat ini. Karena masih banyak saudara kita yang boleh jadi karena satu dan lain hal tidak bisa hadir hadap Allah. Salah satu keutamaan yang harus kita lakukan di saat ini adalah mohon ampun, bertaubat, mengingat Allah atas segala dosa-dosa. Wastaghfirullah wa kanallahu kana aliman ghafurur rahim. Bertaubatlah, mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sayang sekali kalau di saat ini kita melalaikan, membazirkan waktu kita sehingga kita tidak mendapatkan nilai apa. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin wal tabiin, dan insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita yang setia mengikuti jejak langkah, ajaran, contoh, tauladan dari beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir, di yaumil hisab nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa khotib dari atas mimbar ini mohon berkenan untuk menyampaikan wasiat, yaitu wasiat takwa. Mari dengan segala kemampuan
dengan segala kemauan kita tetap melaksanakan ketakwaan kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Dan janganlah kita meninggal dunia menghadap kepada Allah kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Amin ya Allah. Hadirin yang berbahagia, pada zaman Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Mekah dan sekitarnya, setelah dibantu oleh beberapa sahabat yang masuk Islam, tentu perjuangan berdakwah beliau itu sangat penuh tantangan. Karena pada waktu itu secara existing masyarakat khususnya kota Mekah ada yang masih menganut agama Nasrani, Yahudi, Majusi, atau bahkan kepercayaan adat istiadat mereka. Salah satu kelompok yang menganut agama Yahudi ada yang masuk Islam, yaitu diantaranya Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid dan Salamah beserta para sahabatnya. Mereka semula menganut agama Yahudi, kemudian masuk menganut agama Islam. Namun pada pelaksanaan ritual ibadah mereka, tata cara melaksanakan ibadah mereka, mereka masih mencampur adukan pelaksanaan ibadah. Pada hari Sabtu, karena kaum Yahudi itu menganggap hari Sabtu itu hari besar, mereka masih melakukan kebaktian di hari Sabtu. Dan di malam harinya mereka masih mengkaji, membaca kitab Taurat. Terdengar oleh beberapa sahabat, kemudian dikonfirmasi, kalau dalam bahasa sekarang barangkali dikonfirmasi kepada mereka. Mereka mengatakan, beralasan mereka masih melaksanakan pengabdian dari Sabtu, kemudian mengkaji, karena beranggapan itu masih benar, masih baik. Kemudian para sahabat menyarankan supaya mereka berkonsultasi, memohon izin kepada Rasulullah. Kemudian datanglah mereka kepada Rasulullah menyatakan maksud tujuan. Intinya adalah mereka memohon izin bahwa mereka sudah jadi seorang kaum muslimin, tapi mereka ingin tetap melakukan pengabdian di hari Sabtu, kebaktian di hari Sabtu, dan mengkaji, menelaah kitab Taurat. Untuk hal demikian, biasanya Rasulullah tidak langsung menjawab, karena itu terkait dengan masalah ketauhidan, hal yang penting. Biasanya Rasul menunggu wahyu. Maka kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. Itulah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat dan ayat tadi yang khotib bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa il jalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah fa'lamu annallaha azizun hakim. Terjemahannya kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Bahasa sekarang secara total. Ya. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jika kalian melakukan suatu kesalahan, kezaliman, setelah datang ayat-ayat kebenaran Allah yang datang kepadamu secara nyata, ketahui Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana.
Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Ada beberapa catatan dari surah ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita cermati. Karena surat ini mengandung pertama perintah, yang kedua peringatan, yang ketiga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masuklah kepada Islam. Kita menganut agama Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah, harus total. Kita laksanakan apa yang menjadi rukun iman kita, apa yang kita ketahui tentang rukun Islam, laksanakan secara benar, tidak boleh setengah-setengah. Yang kedua, Allah melarang atau Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah Islam tidak boleh dicampur adukkan, tidak boleh dikombinasikan dengan ajaran yang sebelum. Ini jelas dari dalam surat. Atau bahkan dengan ritual tata cara ibadah yang menurut keadaan adat istiadat kita. Ini adalah peringatan dari Allah. Yang kedua, catatan adalah Islam itu sudah final, sudah fit dalam bahasa sekarang. Tadi digambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang Khotib bacakan juga tadi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu lakum nikmati wa raditu yakumul Islam madi. Pada hari ini telah aku tetapkan Islam sebagai agama. Telah aku sempurnakan Islam. Kemudian aku telah cukupkan nikmatku bagimu kata Allah, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Jadi jelas. Hadirin yang berbahagia, menelaah surah tadi, maka ada beberapa hal yang harus kita wari. Jangan sampai kita tergelincir di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari karena pemahaman yang salah terhadap agama kita. Yang pertama yang harus diwaspadai adalah yang biasa kita berpikir bahwa ini sesuai dengan keinginan kita. Allah sudah menetapkan hukum, telah menetapkan regulasi, aturan yang wajib kita taati. Namun kadangkala kita mengabaikannya, melalaikannya karena perasaan kita sendiri. Yang pertama terkait dengan masalah waris. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Ini termasuk dua ayat yang panjang di dalam Al-Quran. Silahkan cek An-Nisa ayat 11-12. Di sana Allah menjelaskan merinci terkait dengan masalah bab waris. Sekarang ada khusus ilmunya, ilmu faraid. Di situ Allah telah menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan waris, berapa bagiannya, dan bagaimana kondisi ketika manakala ada seseorang yang meninggal. Rinci sekali. Bagaimana kalau seorang suami meninggalkan seorang istri tetapi tidak mempunyai anak. Tapi kemudian bagaimana kalau misalnya mempunyai anak? Anaknya hanya perempuan semuanya. Bagaimana kalau mempunyai anak satu laki-laki, satu anak perempuan? Rinci di sana. Khusus di dalam surat An-Nisa 176 terkait dengan hak laki-laki. Bahwa hak seorang anak laki-laki 2 kali hak yang lainnya, maksudnya anak perempuan. Permasalahannya adalah di dalam fakta di lapangan kita suka membandingkan, bahwa itu rumusan itu tidak adil. Kenapa? Karena kita membandingkan dengan rumusan keadilan kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Bisakah demikian? Bagaimana seorang makhluk mengabaikan hukum Allah Sang Khalik hanya karena berpikir bahwa tidak adil? Harusnya hak perempuan itu sama dengan hak laki-laki. Kenapa harus dibedakan?
sama ratakan saja. Fakta ini sering terjadi di kehidupan kita. Maka hati-hatilah terkait dengan hak laki-laki yang diatur di dalam surat An-Nisa 176, itu ada hubungannya dengan posisi laki-laki yang diatur dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 34 dan 35 nanti. Pertama, itu masalah waris, maka hati-hatilah kita. Yang kedua, zakat. Masalah zakat. Di dalam Al-Quran, jika kita cermati, kita baca tidak kurang 8 surat. 8 surat dengan jumlah ayat yang berbeda, Allah memfirmankan terkait dengan masalah zakat. Siapa orangnya yang sudah wajib terkena kewajiban zakat dan bagaimana rumusannya? Berapa persen? Bagaimana, apakah seseorang sudah menemui atau mencapai nisab? Apa itu nisab? Nisab adalah jumlah minimum harta seseorang pada jangka waktu tertentu atau haul yang sudah wajib dikeluarkan zakat. Tentu sangat berbeda. Apakah harta kekayaan itu didapat secara periodik atau hanya sekali saja? Apakah harta itu didapat dari hasil pertanian atau pertambangan, barang-barang berharga? Berbeda. Rinci di sana ada contoh dari Rasul pun lengkap. Permasalahan kita juga suka melalaikan, mengabaikan. Kita ngeles, tidak mau melaksanakan kewajiban itu dengan berbagai alasan. Saya masih banyak hutang. Harta yang saya dapat adalah seperti ini, seperti ini. Intinya adalah mengabaikan, tidak mau melaksanakan kewajiban. Maka jikalau atau jikalah kita tidak mengerti masalah zakat, kita bisa bertanya kepada orang yang paham. Kemudian yang ketiga yang harus diwaspadai adalah tentang posisi laki-laki atau suami terhadap istri atau perempuan. Ini harus kita waspadai berkaitan dengan surah Al-Baqarah 208, 209 tadi. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, 35 Allah menegaskan seorang laki-laki adalah imam, pemimpin dan pelindung perempuan atau istri. Maka Allah lebihkan haknya tadi terkait waris karena dia harus menafkahi dan memberi harta kepada yang lainnya, yaitu kepada istri-istrinya. Permasalahan di lapangan adalah kondisi ini kadang menjadi sesuatu yang kadang terbalik. Karena kondisi yang mungkin kita sebetulnya kita sendiri yang menciptakan, kita sendiri yang mengkondisikan jadi terbalik. Ini yang harus kita waspadai. Pertanyaannya adalah yang bolehkah istri kita bekerja? Bolehkah istri kita mencari nafkah? Boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh, sepanjang itu atas izin suami dan itu diniatkan untuk membantu suami. Permasalahan jangan sampai posisi tadi karena bekerja boleh jadi mempunyai posisi, jangan sampai melupakan syariat Islam pada ayat tadi bahwa tetap kaum laki-laki itu adalah imam, pemimpin. Untuk itu kita punya kewajiban untuk membina, mendidik kaum perempuan atau istri-istri kita, sehingga mestinya tidak ada istilah, tidak ada guyonan suami takut istri. Mestinya tidak. Manakala kita tetap berpegang teguh, kita sebagai laki-laki, istri kita berpegang teguh pada prinsip syariat. Yang terakhir adalah bagaimana pahala dan hukuman bagi orang yang taat kepada aturan Allah dan ingkar kepada aturan Allah. Diatur langsung setelah surat An-Nisa ayat 11-12, yaitu di An-Nisa ayat 13-14. Allah mengatakan, bagi umatku, bagi hambaku yang taat, ikhlas melaksanakan aturan Allah, ikhlas melaksanakan taat kepada regulasi Allah, maka pahalanya adalah masuk surga. Tetapi sebaliknya di dalam surat An-Nisa ayat 14 Allah memperingatkan, tetapi bagi hambaku
yang tidak mau melaksanakan hukum-hukumku kata Allah, aturan-aturanku kata Allah, yang saya contohkan tiga hal saja tadi. Allah menyatakan dalam firman, maka dia akan disiksa di api neraka dengan siksaan yang hina-hina. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pengingat kita, bahan yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan kita bisa mampu melaksanakan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah atur. Jangan sampai kita menjadi golongan yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu seorang muslim. Fasik itu masih berstatus dia sebagai seorang muslim. Dia tahu aturan Allah, tetapi dia nggak mau melaksanakan. Dia tidak mau melaksanakan aturan Allah. Itu adalah orang yang fasik. Maka hukumannya adalah seperti yang tadi. Mudah-mudahan sekali lagi kita terhindar dari perilaku seperti itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah bermakna alam berani. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah memerintahkan dan mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan orang-orang pemimpin di antara kalian. Ini seharusnya menjadi dasar kita untuk bisa melaksanakan aturan-aturan perintah Allah. Kita wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Di ujung ayat ini, wa ulil amri minkum, tetapi ketaatan terhadap pimpinan kita itu bersyarat, tidak mutlak. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah itu mutlak, tanpa syarat. Tetapi ketaatan kepada pemimpin kita ulil amri tergantung. Jika mereka mengajak kita kepada yang hak, yang benar, kita wajib mengikutinya. Tapi hati-hati, manakala pemimpin kita mengajak kita kepada kezaliman, kesalahan dan dosa, kita tidak wajib mengikutinya. Bahkan kita punya hak untuk mengoreksinya. Kita terikat kewajiban untuk mengoreksi. Ini menjadi catatan kita. Yang terakhir, segala sesuatu ketaatan kita kepada Allah, Rasul, laksanakan atas dasar keikhlasan. Taat kepada Allah dengan ikhlas. Maka ini tergambar dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sana tidak ada satu kata pun kata ikhlas, tetapi surat itu dinamakan surat Al-Ikhlas. Gambarannya adalah ini tentang ketauhidan, keteguhan kita di dalam mengakui bahwa Allah satu-satunya yang harus kita taati, yang harus kita ibadah. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan pengingat khusus bagi pribadi khotib, umumnya bagi hadirin sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wajhikal karim atim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.